Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dan menjalankan seluruh kehidupannya sebagai individu dalam kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felja Wahyudi Putri Romansyah dari tingkat 1 D3 Kebidanan Bandung kelas B dengan NIM P17324121021. Iya, mangga masuk. Waalaikumsalam, Bapak, Ibu. Selamat datang. Silakan. Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah Ibu sehat. Baik juga. Baik, Ibu. Keluhan apa yang Ibu rasakan? Inten kia nyamunya kan saya teh lagi hamil pertama juga Ibu, terus 7 bulan kan Bu ya. Terus kalau dikit-dikit teh capek, gampang capek gini Bu, terus dikit-dikit pusing gitu kayak gitu Bu. Kenapa ya Bu? Baik ya. Berdasar pada data yang saya dapat, nama Ibu Intan, berumur 25 tahun, berprofesi sebagai guru dan Bapak wira swasta. Apakah betul? Betul ya Bu, laras. Baik, sebelumnya mari kita periksakan terlebih dahulu ya, Pak Ibu ya. Baik Bu. Baik, dari hasil pemeriksaan usia kandungan Ibu sudah menginjak 7 bulan ya Ibu ya. Sering merasa lelah dan kadang pusing ya setelah beraktivitas. Nah, dari data yang saya dapat juga ya, selama ini pun Ibu tidak memiliki riwayat penyakit kronis ataupun infeksi yang lainnya. Nah, dari pemeriksaan itu terlihat konjungtiva agak pucat ya. Namun tekanan darah, denyut nadi, suhu, dan juga pernapasan Ibu itu normal. Tetapi pada pemeriksaan darah ini kadar hemoglobin Ibu tuh ada di angka pada 9,8. Nah, sehingga dapat disimpulkan Ibu terkena anemia. Gitu Ibu. Aduh, saya tuh jadi khawatir Ibu sama kondisi janin saya teh. Terus kayak dari saya sama suami kan kayak berharap gitu bisa ngelahirin secara normal gitu, terus kayak biar janin si bayi kan pertama ya Bu ya, biar sehat gitu Bu. Sebenarnya mah ya Ibu ya, melihat dari hasil pemeriksaan sendiri, janin yang Ibu kandung itu sehat, normal, besar, dan juga denyut nadinya juga normal. Jadi tidak perlu khawatir. Namun yang perlu Ibu khawatirkan itu kadar darah Ibu, apalagi Ibu dan juga Bapak ya sepakat untuk melaksanakan persalinan normal. Baik Ibu, akan saya jelaskan ya mengenai anemia menggunakan bahasa yang paling sederhana agar Ibu dan Bapak dapat paham gitu apa yang saya paparkan. Nah, jadi anemia sendiri itu biasanya terjadi karena kekurangan zat-zat besi yang Ibu konsumsi, atau bisa juga terjadi karena head yang berat gitu sebelum Ibu hamil. Nah, dimana seperti yang Ibu tahu, kehidupan yang ada pada Ibu ini sekarang kan bukan lagi Ibu sendiri gitu ya. Jadi ada utun juga ya. Nah, sehingga anemia ini itu sangat rentan terjadi pada Ibu hamil. Nah, anemia ini merupakan hal yang serius gitu ya Ibu, karena dampaknya itu tidak hanya pada Ibu saja, namun pada janin yang Ibu kandung juga bisa berdampak. Nah, coba sebelumnya saya tanya, apakah Ibu rutin gitu mengkonsumsi tablet yang diberikan? Nah itu Ibu, saya teh gini sok lupa gini minum obat teh, terus kayak saya kan sama suami teh sibuk teh gini Bu, saya guru gini, terus suami juga kan sibuk, terus jadi kayak sok lupa gini Bu kalewat minum obat teh. Tidak bisa saling mengingatkan ya. Nah itu Ibu. Padahal kan Ibu sendiri bakal paham gitu ya, apalagi Ibu sebagai pendidik gitu ya. Nah, ketika hamil itu perlu ikhtiar yang lebih Ibu. Jadi agar janinnya pun aman, ibunya nyaman gitu, dan Bapak juga gitu ya harus bersikeras gitu, karena kan Bapak dan Ibu teh pengen melaksanakan persalinannya secara normal gitu ya. Nah, tentu pasti ada usaha gitu yang harus dilakukan. Nah, salah satu dampak anemia sendiri kan pendarahan ya Ibu pada persalinan. Nah, tentu Bapak dan Ibu juga tidak mau gitu ya terjadi hal seperti itu. Betul Ibu, kayak saya teh kayak ngerasa salah bisa Ibu ya, soalnya ngelakuin teh salah gitu pegang si dedek gitu, terus kayak jadi banyak keluhan yang saya alami teh, kayak makin salah Ibu gini. Tidak perlu seperti itu Ibu. Jadi jangan sampai Ibu kalut gitu dengan pikiran sendiri. Relax saja pokoknya mah ya.
jangan sampai ada kejadian-kejadian lain gitu yang terjadi pada ibu karena pikiran ibu sendiri. Nah, ibu hamil itu harus bahagia, harus happy, karena tanggung jawab hamil juga ya bukan hanya ada pada ibu gitu, bapak gitu ya sebagai suami, orang-orang di rumah gitu. Jika ibu ada masih ada gitu ya ibunya, terus mertuanya ada gitu kan, kalau misalkan lagi hamil mah ya keluarga juga suka ikutan riwe gitu ya. Nah, mereka juga punya tanggung jawab gitu pada kehamilan ibu gitu. Jadi saya sebagai bidan juga nggak bisa memaksakan pada ibu harus A, ibu harus B, ibu harus C. Nah, saya paham gitu ya, ibu sebagai pendidik, terus bapak mempunyai pekerjaan yang hebat gitu ya, dapat disimpulkan pasti pintar dan juga cerdas gitu. Jadi saya di sini itu duduk sebagai pendamping gitu ya. Jadi sebagai mitra kerja bapak dan ibu gitu. Jadi hal-hal yang memang seharusnya ibu lakukan harus atas dasar kemauan ibu dan juga keluarga gitu, bukan atas dasar kemauan saya. Nah, di sini saya juga meluruskan gitu jika ibu salah, membenarkan, terus memberi saran ketika ibu benar gitu ya. Paham ya ibu ya, bapak ya? Baik ibu, paham bu. Ibu terbuka pada itu Maros. Apakah boleh melibatkan ART di rumah tangga, di rumah, mengingat saya di situ mempunyai kesibukan dan orang-orang rumah pun sama gitu. Iya bapak ya, tentu boleh ya bapak ya. Jadi siapapun gitu yang bapak sama ibu merasa mumpuni gitu untuk mendampingi ya ibu selama masa kehamilan itu boleh dilibatkan gitu ya. Apalagi kan kalau misalkan ART mah lebih cekatan gitu ya, bisa masakin ibu gitu sesuai dengan menu-menu yang emang seharusnya dimasak gitu. Terus kan bisa ngingetin gitu ya ibu untuk lebih rutin lagi gitu, lebih rajin lagi buat mengkonsumsi obatnya ya. Gitu ya bu, insya Allah paham ibu. Tapi ibu buat kan lihat kondisi saya segini ya bu ya, tadi anemia ibu. Terus gimana bu keadaan seperti ini soal persalinannya? Kalau untuk persalinan sendiri ya ibu sebenarnya masih bisa ya, seperti apa yang ibu dan bapak harapkan gitu ya. Tapi digarisbawahi gitu ya di sini ya, bapak dan ibu juga jangan kayak merasa oh ya nggak kata ibu bidan gitu boleh gitu ya, masih harus tenang gitu. Tapi ini tuh masih bisa dilaksanakan ketika bapak dan ibu dapat bekerja sama dengan baik gitu. Ikhtiar yang ibu lakukan itu lebih ditingkatkan kembali gitu, seperti rutin mengkonsumsi tabletnya, mengkonsumsi makanan-makanan seperti hati, daging. Terus di sayuran itu kan ada bayam, kangkung, daun pepaya, daun singkong gitu ya. Apalagi kan mengingat umur kehamilan ibu itu masih di angka 7 bulan ya, dimana masih ada waktu gitu, masih ada 2 bulan lagi dah gitu untuk ibu dan keluarga berusaha gitu agar persalinannya itu dapat normal gitu ya. Nah, pada waktunya tiba juga kalau misalkan emang angka hemoglobin ibunya udah di angka 10,5, nah dapat dilakukan persalinan secara normal. Gitu ya bu. Ya dari saya sama suami saya tuh kayak berharap kita bisa melahirkan secara normal gitu. Terus juga buat kedepannya juga biar rajin lagi buat minum obatnya sama makanan-makanan yang tadi yang kata ibu wajibin dikonsumsi gitu bu. Nah benar. Jadi ibu, keluarga gitu ya, dan bapak juga harus berkoordinasi gitu dengan baik selama masa kehamilannya ibu. Jadi harus lebih waspada, lebih bawel lagi gitu ke ibunya. Terus ibunya juga kan harus lebih mawas diri lah ya gitu. Apalagi ibu, bapak dan keluarga juga kan ingin gitu persalinannya normal gitu ya. Namun apapun hasilnya kan kita bisa lihatnya di akhir ya. Yang penting ibu dan juga bayinya bisa lahir dengan normal gitu ya, dengan sehat ya. Betul ya ibu bapak? Betul ibu. Insya Allah saya sama suami saya berusaha gitu buat dapetin hasil yang terbaik buat bulan-bulan kedepannya sebelum ngelahirin gitu. Ibu izin bertanya juga ibu buat konsul selanjutnya tuh kalau belum waktunya apakah saya tetap boleh menghubungi ibu? Tentu saja boleh ibu. Jika memang saya ada waktu gitu ya, ada waktu senggang untuk menanggapi chat dari ibu gitu ya, misalkan ibu nge-WA gitu pasti saya tanggapi gitu. Pokoknya mah jika ibu dan bapak gitu merasa ada yang harus ditanyakan atau misalkan nggak tahu gitu, boleh langsung dikonsultasikan. Oh gitu ya bu ya. Baik ibu, terima kasih banyak. Aduh banyak banget ilmu ibu hari ini sama Iya. buat kandungan saya. Iya ya bapak ya. Terima kasih bu. Iya pokoknya mah kalau ada apa-apa langsung bilang aja ya. Nuhun bapak ibu. Aduh.